Halo teman-teman, oh my god, finally I'm back. Ya, begitulah kira-kira. Dalam beberapa waktu ini aku enggak upload beberapa video di YouTube channel aku. Sebenarnya aku pengen banget continue setiap minggu untuk upload video, tetapi karena memang keadaan tidak memungkinkan dan aku punya prioritas lain yang memang harus aku selesaikan dan harus aku kerjakan dan harus aku fokuskan gitu. Jadi memang ya begitulah, dalam hidup kita harus punya prioritas. Baik dunia pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan nyata, kita harus punya skala prioritas. Jadi skala prioritas aku sekarang ya ada yang lain gitu. Tapi sekarang akhirnya I'm back. Aku ada waktu untuk buat video lagi. Seperti yang kalian ketahui guys, bahwa aku bekerja sekarang sebagai perawat di Jerman. Terus aku juga lagi mengikuti Weiterbildung yang bergerak di bidang leadership nursing atau ya pelatihan kepemimpinan untuk perawat, yang dalam bahasa Jermannya itu Weiterbildung als Stationsleitung und Wohnbereichsleitung, sampai bulan Mei nanti. Jadi selain belajar, bekerja, ditambah lagi sekarang pandemi di Jerman itu semakin nggak menentu keadaannya. Tugas kita sebagai tenaga kesehatan pun semakin bertambah gitu. Tingkat stresnya juga semakin bertambah. Iya, itulah kira-kira kenapa aku benar-benar sedikit banget waktu untuk edit video. I'm so sorry. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian my life update as a nursing in Germany in pandemic time or pandemic situation. Jadi aku mau sharing ke kalian gimana kegiatan aku sebagai seorang perawat di masa pandemi ini di Jerman. Tentunya ini adalah masa-masa yang sulit sekali buat aku. Di periode yang lalu kita sempat lockdown, Jerman itu sempat lockdown di periode pertama. Itu aku nggak terlalu ngerasa dampak pandemik itu dalam pekerjaanku langsung gitu. Aku menangani kasus corona tapi nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Tetapi sekarang perbedaannya adalah aku terjun langsung dalam sebuah tim yang memang langsung berhadapan dan memberikan pelayanan kepada pasien-pasien corona. Ini bukan pasien-pasien corona yang tanpa simptom gitu, bukan pasien-pasien corona yang memang ya udahlah mereka kena corona lalu dirawat di rumah sakit, tapi yang nggak parah-parah banget. Masalahnya di sini aku bekerja di ruang infeksi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien corona yang sudah mendapatkan simptom lanjutan dari virus ini. Misalnya mereka memiliki gangguan pernapasan. Pada umumnya kebanyakan pasien-pasien corona ini kalau simptomnya udah tingkat lanjut itu mereka gangguannya adalah gangguan sistem pernapasan. Dan orang-orang yang rentan yang menjadi pasien-pasien resiko corona ini adalah orang-orang yang memiliki riwayat ya gangguan pernapasan seperti asma atau penyakit paru, COPD, dan lain sebagainya. Terus orang-orang juga yang memiliki penyakit pendukung seperti penyakit jantung dan diabetes, itu kebanyakan orang-orang yang benar-benar rentan sama virus ini gitu teman-teman. Jadi pelayanan kesehatan yang aku berikan sebagai perawat yang bekerja di ruang isolasi khusus pasien corona itu ya semi intensif, karena pasien-pasien yang aku rawat itu mereka yang kayak udah semuanya dalam bahasa Jermannya itu Pflegebedürftig ya, yang mereka sudah tidak bisa melakukan kegiatan secara mandiri dan mereka memerlukan bantuan dan pertolongan serta asuhan keperawatan dari perawat gitu. Misalnya mereka udah nggak bisa duduk di kursi roda lagi, mereka udah nggak bisa jalan lagi, mereka pokoknya semua terbaring di bed. Dan aku ada juga beberapa pasien koma teman-teman. Itulah
Banyak dari teman-teman di Indo juga yang nanyain keadaan aku, Bang Bento, gimana keadaannya sekarang, terus gimana pandemi di Jerman sekarang. Ya, keadaanku kalau boleh dibilang ya baik dan nggak baik. Baiknya, ya kita berbicara ke baiknya dulu. Baiknya, puji Tuhan, aku bekerja di sebuah departemen yang memang memiliki kualitas dan standar pelayanan kesehatan yang baik. Habis itu, apa ya, kita juga didukung sama alat-alat kesehatan yang benar-benar modern, yang benar-benar membantu kita untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan asuhan keperawatan secara maksimal di dalam keterbatasan ya tenaga kerja di Jerman gitu. Aku merasa bersyukur meskipun tingkat stresnya ya benar-benar berkali-kali lipat, tetapi rasa syukurku juga harus ada karena aku bekerja di sini yang dimana pemerintah mensupport kita secara full, memberi kita fasilitas yang benar-benar bagus untuk kita membantu pasien kita dalam pelayanan kesehatan yang kita berikan, terutama dalam asuhan keperawatan gitu. Kayak misalnya APD yang benar-benar bagus, masker bagus, habis itu alat-alat kesehatan yang mendukung, misalnya untuk ventilator dan lain sebagainya. Itu semuanya menurut aku kualitasnya prima. Itu yang aku syukuri, dan rasa lain yang aku syukuri adalah sampai saat ini puji Tuhan aku masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk melayani, masih diberi semangat untuk melayani, terutama ya yang paling aku syukuri sampai hari ini dan detik ini video ini dibuat, aku diberi ya berkat sehat supaya aku tetap bisa pergi bekerja untuk melayani pasien-pasienku di tempat kerjaku sekarang gitu. Itu sih yang sangat-sangat aku syukuri sekali, itu baiknya. Dan buruknya adalah ya seperti yang udah aku singgung tadi, Jerman adalah negara yang memiliki keterbatasan tenaga kerja yang bergerak di bidang kesehatan. Bukan cuma perawat, tetapi kayak dokter, bidan, fisioterapi, dari segala lini dunia kesehatan itu mereka kekurangan tenaganya gitu. Dan di masa pandemik ini kita benar-benar merasakan dampak dari kekurangan tersebut gitu teman-teman. Karena sedikitnya orang yang mau menjalani profesi ini, jadi kebanyakan institusi-institusi kesehatan di Jerman itu mengalami krisis tenaga kerja, terutama perawat-perawat yang mau bekerja di sana, apalagi sekarang di musim pandemi gitu. Enggak semua perawat itu mampu dan berkompeten untuk bekerja di ruang isolasi semi intensif yang memberikan asuhan keperawatan juga secara semi intensif teori gitu keperawatannya. Itu enggak semua orang mau, dan kebanyakan juga pasti mikir-mikir resiko dari pekerjaan tersebut gitu. Tapi kenapa aku memilih untuk menerima tantangan untuk bekerja di ruangan isolasi khusus pasien corona? Karena memang dulu aku ingat pesan Bu Imah. Kalau Bu Imah lihat video ini, halo Bu Imah, thank you so much. Karena Bu Imah udah ngajarin aku banyak hal, terutama berkaitan dengan apa itu perawat. Kenapa perawat harus seperti ini? Perawat itu adalah profesi yang sangat mulia sekali, dan ketika kita memutuskan untuk menjadi perawat, kita harus siap ditempatkan di medan apapun, dalam kondisi apapun. Ketika aku ditanya sama direktur keperawatanku, "Is to be right?" "Yeah, naturally." "Are you ready?" "Yes, I am." Jadi tuh aku ketika ditanya sama direktur keperawatanku, "Bento, kamu siap nggak untuk ditempatkan di departemen infeksi?" Aku bilang, "Yes, I am." "Ya, aku siap." "Ya, ich bin bereit." Akhirnya aku bekerja di situ. Masalah lainnya, selain kekurangan tenaga perawat, selain kekurangan tenaga kesehatan, krisis pandemi COVID-19 ini juga udah
berdampak ke kehidupanku secara pribadi karena aku kehilangan 2 teman kerja yang benar-benar, ya aku anggap mereka udah kayak keluarga gitu. Aku selalu kayak gitu. Aku membawa prinsip Indonesia aku ke dalam dunia kerja di Jerman. Kalau kita satu tempat kerja, mereka adalah bagian dari aku. Karena aku tidak bisa bekerja sendiri tanpa mereka gitu. Jadi aku, ya setidaknya udah ada ikatan khusus sama mereka gitu. Meskipun itu bukan sahabat terbaik aku, itu bukan benar-benar sahabat yang aku bisa hang out setiap hari sama mereka. Tetapi setidaknya aku ketemu sama mereka hampir setiap hari, setiap minggu, dan berbulan-bulan ini gitu. Aku harus kehilangan 2 sahabat aku di tempat kerja karena terinfeksi COVID-19. Aku nggak tahu apakah mereka dalam pelayanan mereka tidak mengikuti semua aturan yang berlaku dan tidak bekerja dengan standar. Tapi aku yakin sebagai seorang perawat yang sudah teredukasi, mereka akan bekerja sesuai dengan standar. Tetapi masalahnya di sini teman-teman, ketika kita bekerja di bawah tekanan yang luar biasa, sebagai manusia kita memiliki rasa takut. Terus di sana juga kita kekurangan personal. Kita akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang melebihi kapasitas kita sebagai personal gitu. Itu yang kelalaian keadaan seperti itu yang akan membuat kita pasti suatu waktu akan ada celahnya gitu. Ada celah lalainya karena kita tuh manusia gitu. Itu yang sekarang sampai hari ini aku takutkan, sampai hari ini berusaha untuk aku minimalisir. Kenapa seorang perawat harus memiliki kompetensi self organization? Memiliki kompetensi untuk organisasi mandiri, mengorganisasi dirinya, mengerti apa itu organisasi. Karena dalam job kita sebagai seorang perawat nanti kita akan dihadapi dengan hal-hal seperti itu. Terutama di masa-masa sekarang itu self-organisasi itu sangat-sangat diperlukan. Kita harus tahu mana yang harus kita lakukan lebih dulu, mana yang harus benar-benar kita perhatikan, apa keadaan yang harus membuat kita melakukan hal tersebut cepat-cepat gitu. Pokoknya intinya kembali lagi ke yang tadi aku bilang, ada yang namanya skala prioritas. Jadi dalam pelayanan kesehatan dan pemberian asuhan keperawatan juga kita harus mengerti hal-hal tersebut gitu. Cuma sayangnya di Jerman itu, sepenglihatan aku nggak bilang semua perawat di Jerman seperti itu, tetapi sepenglihatan aku yang namanya implementasi self-organization atau kemampuan organisasi dalam bekerja itu masih dalam tanda kutip kurang. Habis itu implementasi apa yang namanya priority skala di Jerman itu selama aku bekerja di sini sebagai perawat masih banyak banget orang-orang, terutama teman-teman aku yang kurang aware apa itu priority skala gitu. Sebelum kita menolong orang lain, yang pastinya kita harus memperhatikan keamanan kita sendiri. Dalam teori gawat darurat juga seperti itu kan. Kita sebelum menolong orang lain, kita harus aman diri dulu. Setelah aman diri, baru aman lingkungan, baru kita melakukan tindakan lanjutan gitu. Ya kan? Jadi prinsip-prinsip ini yang aku lihat dalam keadaan pandemi seperti ini kurang diimplementasikan. Aku yakin mereka sudah mendapatkan informasi tersebut, tetapi karena kembali lagi tadi kekurangan perawat, tekanan pekerjaan yang begitu tinggi, habis itu tingkat stres yang berlipat ganda gitu membuat kita sebagai manusia pasti punya celah. Itu adalah ketakutan dan kekhawatiran yang sampai hari ini ada dalam pemikiranku gitu sebagai manusia, sebagai perawat yang pada saat ini bekerja di ruangan isolasi untuk pasien-pasien corona. Ya, mungkin seperti itulah teman-teman, karena seperti yang aku bilang tadi, aku cuma mau share update kehidupan aku sebagai seorang perawat. Itulah kenapa aku nggak bisa bikin video. Keadaan di Jerman sekarang udah aku jelasin tadi.
Di tempat kerja apa yang harus aku lakukan, seperti apa perasaanku. Aku udah kehilangan 2 teman. Sebagai manusia pasti aku punya rasa takut dan khawatir, tetapi aku percaya bahwa aku melakukan semua ini untuk memberikan pelayanan, untuk membantu sesamaku manusia. Aku percaya Tuhan baik. Aku percaya aku akan dilindungi selama aku masih bekerja dengan semangat, dengan sukacita, dengan standar yang berlaku, dengan tenang. Aku yakin aku bakalan dilindungi dari virus ini. Dan aku juga minta doa dari kalian semua. Semoga semua tenaga kesehatan di dunia ini yang berkontribusi langsung untuk memerangi virus corona ini dilindungi dari semua masalah, terutama dari virus ini, biar mereka juga tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien corona di seluruh dunia. Untuk teman-teman di luar sana, please, aku mohon banget sama kalian, virus corona ini benar-benar ada, virus corona ini benar-benar nyata, dan untuk orang-orang di luar sana yang suka berkonspirasi, yang menyatakan bahwa virus corona ini cuma masalah politik doang, yang menyatakan bahwa virus corona ini cuma akal-akalan pemerintah doang, yang menyatakan bahwa virus corona ini cuma akal-akalan saintis doang, please. Aku udah ngeliat sendiri pasien-pasien corona berjuang kembali hidup, berjuang kembali sehat. Aku juga ngerasain gimananya perjuangan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien-pasien corona yang ada, terutama di tempat aku bekerja sekarang gitu. Aku ngerasa struggle-nya, stresnya seperti apa. Jadi please, untuk kalian semua, mari kita bekerja sama melawan virus ini dengan memulai dari diri kita sendiri untuk hidup sehat, menggunakan masker di tempat publik, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang dalam skala besar. Habis itu, kalian juga menghindari kontak-kontak yang tidak penting dengan orang luar. Terus menjaga jarak ketika kalian di tempat publik. Tetap hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, menghindari tempat-tempat resiko. Dan ikuti aturan pemerintah dan aturan-aturan yang ada di tempat kalian tinggal masing-masing. Itu harapan aku, semoga semakin banyak lagi orang yang sadar dan orang yang mau kerja bahu-membahu dimanapun kalian tinggal untuk membantu sistem kesehatan yang ada di tempat kalian tinggal. Karena tanpa kalian, tanpa orang-orang, tanpa masyarakat, kita tidak akan bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini sambil menanti para saintis, para peneliti untuk terus mengembangkan vaksin untuk mencegah virus ini. Kita juga harus bahu-membahu, kita juga harus bergandengan tangan bersama-sama, karena tim kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas virus ini. Kami coba sebagai tim kesehatan, seperti saya sebagai perawat, cuma mampu membantu dalam pemberian pelayanan kesehatan secara klinis gitu, misalnya di rumah sakit. Tetapi untuk langkah preventif, masyarakat itu harus sadar bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Dari sebelum kalian terbaring di rumah sakit, lebih baik kalian melakukan langkah-langkah preventif pencegahan dengan mulai dari diri kalian sendiri. So, terima kasih teman-teman. Sekian dulu video update kehidupan aku as a nursing in Germany. So, aku mohon sekali lagi doa kalian. Terima kasih untuk doa dan support yang udah masuk di Instagram, di Facebook, yang mendoakan keadaan aku di Jerman. So, aku mau ucapin terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian suka channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video-video yang ada di channel ini ke teman-teman kalian. So, salam cinta dari Jerman. Ciao!